teman-teman, saya akan pijit anak usia 8 tahun setengah 8 tahun setengah, jadi di atas balita ya. Bagaimana sih cara kita pijit anak? Menurut saya ini sangat penting untuk membantu pertumbuhan, karena anak usia kayak gini, ini anak usia yang benar-benar aktif ya. Jadi kita akan bantu untuk urut, dan anak ini rutin ya, dalam sebulan minimal sekali kita lakukan urut. Caranya beda dengan cara pijit yang udah dewasa atau orang tua. Dan tetap kita sama, kita buka dulu dari sumber-sumber saraf ya, dari sumber-sumber sini, tapi tekanannya beda ya. Kalau misalkan yang udah dewasa atau orang tua, ini kita pakai ujung ya, ujung ibu jari ya, atau ujung telunjuk, cara mijit. Tapi kalau anak usia di bawah 10 tahun atau balita, ini pakai pelang ini ya. Jadi cara pijitnya gini ya. Nah, di gini ini untuk membuka saraf. Kenapa? Karena dosisnya beda. Nah, kayak gini nih. Ini tetap kita sama, cuma cara tekanannya itu beda. Dosisnya beda. Nah, ini untuk membuka biar tidak merasa pegal-pegal ya ke bagian pundak. Ini peredarannya, ini sarafnya, terus ini sama ke bagian kepala, ini bagian sama, ini sama ya, ini sama. Nah, biasanya anak kayak gini karena aktivitasnya tidak teratur seperti kita orang dewasa, kita tetap melakukan pijit ya. Cara pijitnya seperti ini nih, pijitnya hampir sama, cuman tekanannya beda kayak gini nih. Jadi pakai tangan ujung depan ya. Kalau orang dewasa kita pakai ini ya, itu kalau anak kecil pakai ini ya. Caranya gini nih. Nah, cara nekannya gini nih. Jadi biar mereka ini hanya membantu untuk masa pertumbuhan ya, juga termasuk peredaran darah. Jadi anak ini juga enak nantinya, tidak pegal-pegal seperti tadi. Ini pasti banyak aktivitas ya. Nah, kayak gini. Nah, di paha pun sama, karena dia kadang-kadang biasanya lari-lari atau apa, kita tekannya kayak gini nih, beda ya. Nah, dosisnya beda. Ini salah satu fungsi untuk membantu peredaran darahnya ya. Nah, cara nekannya gini nih. Jadi berurutan ya. Misalkan ini didorong ke atas, jangan sampai ke bawah. Enak kan? Ini sama ya. Ini ke atas juga sama. Jadi maksudnya ke arah ke atas ya. Nih. Jadi jangan sampai anak ini keburu ngeluh dulu ya. Jadi kita terapinya kayak gini. Ngeluh dulu, misalkan dia kadang-kadang sakit, meriang,
Karena apa, kecapean atau pegal-pegal. Beda dengan kita orang dewasa ya. Menjadinya gini nih, kan begini. Nah ini, karena sering lari-lari apa kan, kalau anak kecil kan gak teratur. Nah ini sama tadi posisi yang kiri ya, ini yang kanan sama posisi seperti tadi. Kita oles dulu ya, biar enak ya, cara pijitnya enak, yang dipijitin juga enak. Kalau urusan masalah pelumas bebas ya, rekan-rekan atau teman-teman pakainya seperti apa, mau apa silahkan. Nah ini sama ya, kita mulai ini yang kanan, tadi yang kiri ya. Apakah misalkan kita harus kiri dulu atau kanan, itu sama aja, nggak ada masalah ya. Penting cara ngurutnya, cara penekanannya sama nih, cara ngurutnya sama kayak gini nih, karena ini untuk peredaran ya, melancarkan peredaran, karena untuk membantu pertumbuhan anak juga. Nah cara pijitnya sama kayak gini, yang kanan juga seperti tadi yang kiri. Jadi kita pijitnya ke atas, arah ke atas ya, arah ke pompa jantung. Nah kayak gini nih, gak usah kencang-kencang karena ini masih kecil ya. Ini anak baru berusia 8,5 tahun, jadi masih di bawah 12 tahun. Apakah yang balita bisa? Bisa juga, dosisnya sama, lebih kecil, lebih rendah kayak gini. Yang balita yang umur di bawah 5 tahun itu sama. Nah ini kayak gini cara pijitnya, ini sama ya. Nih waktunya berapa menit atau berapa waktunya itu tergantung ya. Kalau ini sifatnya terapi, rata-rata 20 menit ya, 20 menit maksimal 20 menit. Nah udah kayak gini, ini sama, ini capek, tekan ininya sama kayak gini ya. Nih jadi pakai tangan depan ya, dalam, tangan yang dalam ya, kayak gini. Kenapa? Kalau yang dewasa ini kita langsung kayak gini, nusuk ya. Kalau yang dewasa, karena ototnya sama uratnya udah beda. Tapi kalau anak kecil kayak gini beda, kayak gini. Nih sama kayak gini ya. Karena anak kecil juga butuh perawatan ya, bukan hanya orang dewasa atau orang tua yang butuh perawatan secara urut untuk membantu peredaran darah. Anak kecil pun itu sangat penting. Nah bagian punggung pun sama ya, cara pijitnya gini, sama kita oles dulu ya. Nah. Kita oles dulu ya sama. Karena kecil ini biasanya kalau usia-usia kayak gini, ini aktivitasnya yang tadi tidak teratur, kadang-kadang makannya juga tidak teratur, kadang-kadang faktor cuaca juga menyebabkan anak usia-usia kayak gini rentan ya. Cuman
dia tidak bisa mengatakan sakit tangan seperti apa, tapi kita lebih ke arah mendeteksi ya, mendeteksi ini. Nah, cara pijitnya kayak gini, sama rata-rata anak kayak gini karena dari faktor pola makan ya. Kita cara pijitnya sama kayak gini. Ini untuk membuka saraf peredaran darah. Nah, dari tulang punggung kayak gini. Nah, sama kayak gini nih caranya. Jadi pakai tangan dalam ya. Kalau orang tua atau yang udah dewasa sama seperti ini caranya di gini, kayak nusuk gitu. Nah, kalau ini anak kecil pasti di sini. Nah, jadi kayak gini. Nih, sama kayak gini ya. Nih, cara pijitnya ya. Tuh. Jadi dari bawah ke atas ya, ke arah atas. Nih, karena mungkin enak ya dipijit. Coba, dia juga tidur nih. Menikmati mungkin ya, menikmati dipijit ya. Ini, jadi ini anak ini juga nih, sehingga dia juga tidur nyenyak ya. Nih, nah kayak gini, kalau pakai ibu jari kayak gini sama cara pijitnya nih.